Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imro'atul Fatihah. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Sebelum kita ke materi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua ya. Seperti apa sih yang dimaksud dengan komponen-komponen pembelajaran itu, dan apa saja macam-macam komponen-komponen pembelajaran itu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan antara satu sama lain, yang merupakan hal terpenting dalam proses belajar mengajar. Macam-macam komponen pembelajaran antara lain yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi atau bahan ajar, yang ketiga metode strategi, yang keempat media pembelajaran, dan yang kelima adalah evaluasi. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri. Namun, dalam berproses di kesatuan sistem, mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, di mana proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi antara komponen tersebut. Tujuan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah tujuan pendidikan nasional, kemudian yang kedua ialah tujuan institusional lembaga, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang terakhir adalah tujuan institusional pembelajaran. Pendidikan nasional ialah tujuan yang sifatnya umum, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, tujuan institusional lembaga. Tujuan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Selanjutnya ialah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP, yaitu garis-garis besar program pengajaran. Dan yang terakhir adalah tujuan institusional pembelajaran. Tujuan ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik umum maupun khusus. Pembelajaran yang kedua ialah materi pembelajaran. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Bahan tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Secara terperinci, materi terdiri dari beberapa pengetahuan seperti fakta, kemudian konsep, kemudian prinsip, kemudian proses, kemudian nilai, dan yang terakhir adalah keterampilan. Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau telah dikerjakan, bisa berupa objek atau keadaan sesuatu hal, kemudian bisa berupa peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Contoh sederhana tentang fakta seperti ini. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh fakta yang lain seperti ini ya. Negara Republik Indonesia beribu kota di Jakarta. Selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah ide atau gagasan atau pengertian atau definisi ciri khusus, komponen atau bagian suatu objek. Contohnya, contoh konsep. Kursi adalah tempat duduk yang berkaki 4. Ada sandaran dan ada lengan-lengannya. Lanjut adalah prinsip. Prinsip adalah suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu. Contohnya gini ya, jika logam dipanasi,
maka akan memuai. Itu contoh prinsip. Selanjutnya adalah materi proses. Proses adalah prosedur untuk melakukan kegiatan secara operasional. Nah, materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Misalnya adalah langkah-langkah mengoperasikan komputer. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara menyetel televisi. Yang pertama begini, yang kedua begini, dan seterusnya. Itu contoh materi jenis prosedur yang harus melalui tahapan demi tahapan. Selanjutnya adalah nilai. Nilai adalah ukuran norma. Selanjutnya setelah nilai adalah keterampilan. Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu. Komponen pembelajaran yang selanjutnya ialah strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Di sini ada 2 tokoh yang mengungkapkan arti dari strategi pembelajaran. Yang pertama itu dari Kemp. Menurut Kemp, strategi pembelajaran atau metode pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh instruktur atau guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua menurut Dick and Carey. Menurut Dick dan Carey, strategi pembelajaran atau metode pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Seorang guru harus pandai dalam memilih strategi pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga siswa, yang keempat fasilitas, yang kelima waktu, dan yang terakhir adalah guru. Tujuan pengajaran ialah menggambarkan tingkah laku, baik itu pengetahuan, tingkah laku, ataupun sikap yang harus dimiliki oleh siswa setelah proses belajar mengajar selesai. Kemudian materi juga harus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, karena hal ini akan membawa implikasi terhadap penggunaan cara dan teknik proses belajar mengajar. Siswa dalam hal ini sebagai pihak berkepentingan dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan yang harus dicapai semata-mata itu untuk mengubah perilaku siswa itu sendiri. Kita harus merencanakan suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Kita juga harus mempertimbangkan faktor waktu, menyangkut 2 hal, yaitu jumlah waktu dan kondisi waktu. Nah, semua faktor di atas akan tergantung pada kreativitas guru itu sendiri. Jenis-jenis strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ekspositoril klasikal. Kemudian ada tanya jawab, kemudian ada heuristik, kemudian ada pengajaran kelompok kecil, dan kemudian ada pengajaran perseorangan atau individual. Komponen pembelajaran berikutnya yaitu media pembelajaran. Media diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa, maka dalam proses pembelajaran diperlukan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Dalam hal ini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran, seperti gedung,
ruang kelas, meja, kursi, alat-alat media pembelajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai perlengkapan praktikum laboratorium, dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Media pembelajaran antara lain, yang pertama, untuk menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, untuk memanipulasi keadaan, objek atau situasi tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, untuk menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. Yang kelima, untuk memperbesar dan memperjelas objek yang terlalu kecil. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat atau memperlambat suatu proses. Aplikasi media pengajaran terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, media pengajaran dilihat dari sifat atau jenisnya. Ada 3, yaitu audif, kedua visual, dan yang ketiga audio visual. Kelompok yang kedua yaitu media pengajaran dengan bantuan alat elektronik atau media elektronik yang digunakan seperti proyektor, TV, radio, dan lain sebagainya. Ada juga media yang non-elektronik seperti media grafis, media medel, cat, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga yaitu media pengajaran dilihat dari kemampuannya. Ada 3. Yang pertama yaitu media yang mempunyai jangkauan dan serentak. Yang kedua, media yang mempunyai jangkauan yang terbatas. Dan yang ketiga adalah media yang dapat dimanfaatkan secara individual. Komponen pembelajaran yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Apa sih definisi dari evaluasi pembelajaran itu? Menurut Gronlund menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Hopkins dan Antes mengungkapkan bahwa evaluasi adalah informasi untuk mengetahui tingkat perubahan siswa. Teman-teman, evaluasi ini dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran. Untuk apa? Untuk meningkatkan pencapaian kompetensi siswa serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan. Karena dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, penilaian ini dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus, sistematis, komprehensif, objektif, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Bisa juga dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk. Bisa juga portofolio atau serta penilaian diri. Jenis evaluasi. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama ialah objek yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua kriteria sebagai pembanding, dan yang ketiga adalah keputusan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran ada 6. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat representatif, yang kelima famous, dan yang keenam adalah praktis. Tujuan dan fungsi evaluasi. Apa sih tujuan evaluasi itu? Oke, 1 adalah untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar.
Tujuan yang kedua yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Tujuan yang ketiga untuk memperbaiki dan menyempurnakan serta mengembangkan program belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan yang keempat untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa, dan tujuan yang terakhir ada yang kelima adalah menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Nah, sedangkan fungsi evaluasi itu ada 4. Apa saja 4 itu? 1. Fungsi formatif. Kedua, fungsi sumatif. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fungsi seleksi dan penempatan. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.